Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi SMP MTS Kota Batu. Bagaimana kabar kalian sore hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Ya, kembali lagi, bertemu lagi di televisi kesayangan kita bersama, Agropolitan Televisi dalam acara Ada Kelas di ATV. Bersama saya, Ibu Tita Riani dari SMP Negeri 5 Batu. Selama 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu bekerjasama dengan ATV. Acara ini juga bisa disaksikan melalui YouTube channel Ada Kelas di ATV dan juga melalui aplikasi Agropolitan TV. Baik, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar IPA bersama Bu Tita sore hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, anak-anak silakan terlebih dahulu untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting, atau mungkin siapkan HP-nya untuk memfoto atau screenshot hal-hal penting yang akan kita pelajari nanti. Oke, bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Baik, kita mulai ya. Oke, anak-anak, peradaban manusia tidak pernah lepas dari penemuan magnet. Jadi mulai dari kompas, kemudian bel listrik, kulkas, speaker, telepon, dan berbagai peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan magnet sebagai komponen utamanya. Nah, apakah magnet itu? Tentunya anak-anak sudah sering bermain magnet ya. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, ada konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, induksi magnet, dan induksi elektromagnetik. Untuk konsep gaya magnet sendiri nanti kita akan bahas tentang apa itu magnet, macam-macam magnet, sifat-sifat magnet, kemagnetan bahan, cara membuat magnet, cara menghilangkan kemagnetan, dan medan magnet. Dan untuk induksi magnet sendiri nanti kita akan bahas tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari apa itu magnet. Ya, magnet. Kata magnet sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti adalah batu magnesia. Nah, Magnesia sendiri itu adalah nama sebuah daerah di Yunani pada zaman dahulu kala yang sekarang bernama Manisa, yaitu wilayah yang ada di Turki. Jadi pada zaman dahulu sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Yunani, bangsa Yunani itu di Magnesia ini dia menemukan batu yang bisa menarik besi, baja ataupun campuran logam yang lainnya. Nah, jadi itulah asal mula dari magnet. Jadi magnet didefinisikan sebagai benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi atau baja. Nah, itu tadi pengertian magnet. Nah, kemudian mungkin anak-anak berpikir, kenapa sih magnet itu bisa menarik benda lain? Jadi, benda-benda yang ada di alam ini sebenarnya semuanya tersusun atas magnet-magnet kecil yang kita sebut sebagai magnet elementer. Nah, magnet-magnet kecil atau magnet elementer ini berupa atom-atom itu ya. Jadi untuk benda yang bukan magnet, susunan magnet elementernya itu tidak teratur, acak. Nah, jadi makanya dia tidak bisa menarik benda lain. Kenapa? Karena magnet elementer ini saling menetralkan. Jadi maksudnya bagian yang arahnya ke kanan dinetralkan oleh magnet elementer yang arahnya ke kiri. Kemudian yang bagian yang berarah ke atas akan dinetralkan oleh magnet elementer yang arahnya ke bawah. Begitu juga untuk semua arah. Jadi semua arah yang tidak beraturan ini ujung-ujungnya adalah saling menetralkan sehingga dia tidak bisa menarik benda lain. Namun untuk magnet, untuk benda yang magnet ini susunan magnet elementernya teratur. Semuanya searah. Nah, inilah yang menyebabkan magnet itu bisa menarik benda-benda lain. Dan ini pula yang menyebabkan bahwa magnet itu akan mempunyai 2 kutub yang kita sebut sebagai kutub utara dan kutub selatan. Nah, karena magnet ini tersusun atas magnet-magnet elementer yang kecil-kecil itu tadi, jadi ketika magnet ini kita potong, maka setiap potongannya pasti akan mempunyai 2 kutub juga, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kita memotong magnet itu pas di tengahnya, terus berarti satu magnet, satu potongan itu akan hanya punya kutub utara saja dan potongan yang lainnya akan punya kutub selatan saja, tidak seperti itu. Ya, jadi setiap potongan mau dipotong berapapun, setiap potongan akan mempunyai 2 kutub yaitu magnet utara dan magnet selatan. Oke, berikutnya macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Ada berbagai macam, ada magnet batang yang bentuknya batangan, kemudian ada magnet silinder,
Ada magnet U yang bentuknya seperti huruf U, kemudian ada magnet jarum, magnet ladam, dan ada juga yang bentuknya lingkaran yang kita sebut sebagai magnet lingkaran. Itu dia macam-macam magnet. Nah, kemudian sifat-sifat magnet ada 5. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Jadi hanya benda-benda magnetik saja ya, artinya tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Kemudian magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutub-kutubnya, yaitu di kutub utara maupun kutub selatannya itu sendiri. Dan kemudian untuk kutub-kutub yang sejenis atau yang senama, maka dia akan tolak-menolak. Jadi kutub selatan dengan kutub selatan, dia akan saling menolak. Kutub utara dengan utara juga saling menolak. Kemudian yang terakhir, kutub yang tidak sejenis atau tidak senama, dia akan tarik-menarik. Oke. Ya, kemagnetan. Kemagnetan sendiri diartikan sebagai sifat tarikan magnet kepada benda lain. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, benda itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, nikel. Sedangkan paramagnetik yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya magnesium dan litium. Dan benda diamagnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet, contohnya emas, perak, dan tembaga. Oke anak-anak, berikutnya kita akan bahas, nah ini berdasarkan mudah tidaknya dibuat menjadi magnet, bahan dibedakan menjadi 2 ya, ada bahan magnet kuat dan bahan magnet lemah. Bahan magnet kuat adalah bahan yang sulit untuk dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu lama, contohnya baja. Sedangkan untuk bahan magnet lemah, bahan yang mudah untuk dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu lama atau dia mudah kehilangan sifat kemagnetannya. Contohnya adalah besi. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat magnet, bagaimana kita bisa membuat benda itu bisa menjadi magnet. Namun setelah yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada Kelas di ATV. Ya, masih bersama Bu Tita di sini dalam acara Ada Kelas di ATV. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuat magnet. Ya, jadi untuk membuat magnet ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara induksi, yang kedua konduksi, yang ketiga bisa dengan cara menggosok, dan yang terakhir bisa dengan cara elektromagnet. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara induksi. Ya, induksi adalah dengan cara mendekatkan suatu magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi kalau benda yang bukan magnet, tadi kan susunan magnet elementernya tidak beraturan. Maka ketika dia didekati oleh magnet, ternyata magnet ini bisa membuat susunan magnet elementer dari benda tersebut menjadi teratur. Nah, jadi ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan, sehingga benda tersebut juga akan bisa menjadi magnet dan bisa menarik benda-benda magnetik. Lalu bagaimana dengan kutub-kutub yang terbentuk pada benda yang kita buat menjadi magnet dengan cara induksi? Nah, ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang berlawanan. Jadi misalkan di sini ada misalkan batang besi AB yang didekatkan dengan magnet, di mana di situ kutub selatannya yang lebih dekat dengan ujung A, maka ujung A itu akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung B-nya akan menjadi kutub selatan. Ya, ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang berlawanan. Nah, berikutnya adalah dengan cara konduksi. Kalau induksi tadi mendekatkan, maka kalau konduksi ini adalah dengan menyentuhkan suatu magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi konsepnya sama. Untuk benda bukan magnet yang awalnya susunan magnet elementernya tidak teratur, ketika dia disentuhkan dengan magnet, nah, maka magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan, sehingga benda tersebut akan bisa menjadi magnet juga, bisa menarik benda-benda magnetik. Nah, kemudian untuk
kutub-kutub yang terbentuk pada benda yang kita buat menjadi magnet dengan cara konduksi, aturannya sama dengan cara induksi. Jadi ujung benda yang bersentuhan dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang berlawanan. Oke, contohnya seperti gambar tersebut. Jadi ujung A itu bersentuhan dengan kutub utara, maka ujung A itu akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung B akan menjadi kutub utara. Ingat, setiap magnet akan mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini kutub-kutub yang terbentuk bisa biar lebih mudah itu selang-seling. Jadi SU, SU, kalau US, US, gitu ya. Oke, kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggosok, yaitu menggosokkan suatu magnet pada benda yang akan dijadikan magnet secara searah. Jadi perhatikan bahwa menggosoknya ini tidak sembarangan, harus dengan searah. Kenapa? Karena ketika dia tidak beraturan menggosoknya, maka tetap saja susunan magnet elementer dari benda itu tidak akan menjadi teratur. Tapi kalau kita menggosoknya menggunakan magnet dengan cara yang digosok secara searah, nah maka magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan, sehingga benda itu pun juga akan bisa menjadi magnet pula. Lalu bagaimana dengan kutub-kutub magnet yang terbentuk? Oke, untuk benda yang dibuat menjadi magnet dengan cara menggosok, maka ujung benda yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuhnya. Ingat, yang pertama disentuh menjadi kutub yang sama dengan yang menyentuhnya. Contoh, jadi misalkan di sini ada batang besi XY, kemudian dia digosok dengan magnet, di mana yang digunakan untuk menggosok itu adalah kutub utara. Nah, kalau kita perhatikan tanda panahnya, maka berarti besi itu digosoknya adalah dari arah X ke Y. Maka yang pertama kali disentuh oleh kutub utara itu adalah bagian X, sehingga X itu akan menjadi kutub utara juga, sedangkan bagian Y-nya akan menjadi kutub selatan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dengan cara elektromagnet, yaitu melilitkan kawat berarus listrik searah atau listrik DC pada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi batang besi misalkan yang akan kita buat menjadi magnet dengan cara elektromagnet, maka dia harus dililiti kawat yang dihubungkan dengan sumber tegangan, misalkan baterai. Nah, kalau dia sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti di situ akan muncul arus listrik. Nah, maka ketika benda dililiti arus listrik searah, maka magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Dan sekali lagi, kalau magnet elementernya beraturan, berarti benda itu artinya sudah bisa menjadi magnet. Kemudian bagaimana kutub-kutub yang terbentuk? Nah, untuk menentukan kutub-kutubnya, kalau dengan cara elektromagnet, kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat ya, tangan kanan. Di mana putaran 4 jari itu menunjukkan arah arus listrik, dan ibu jarinya akan menunjukkan kutub utara. Seperti ini contohnya. Jadi kalau kita perhatikan arah arus listriknya di bagian yang depan itu adalah arahnya ke atas ya, maka posisi tangan 4 jari kita sesuai dengan yang digambar itu. Jadi ke atas dulu, kemudian di bagian belakangnya adalah berarah ke bawah, maka ibu jari kita, ibu jari di situ berarah ke kiri ya, itu menunjukkan arah kutub utara. Jadi bagian kiri menjadi kutub utara dan bagian kanannya menjadi kutub selatan. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Cara membuat magnet, ternyata ada 4 cara itu tadi ya. Oke. Nah, berikutnya penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada bel listrik, saklar, dan telepon kabel. Itu beberapa alat yang memanfaatkan elektromagnet. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Batang baja akan dibuat menjadi magnet dengan cara digosok seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan kutub-kutub yang terbentuk pada batang baja. Oke, perhatikan anak-anak. Jadi batang baja AB di situ akan dibuat menjadi magnet dengan cara menggosok. Kalau kita perhatikan, yang digunakan untuk menggosok adalah kutub selatan magnet. Kalau kita perhatikan di panahnya, maka yang pertama kali disentuh adalah bagian A. Maka bagian A akan menjadi kutub benar selatan ya. Jadi yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang senama dengan yang menyentuhnya. A disentuh oleh kutub selatan, maka dia akan menjadi kutub selatan, sedangkan bagian B akan menjadi kutub utara. Oke. Ya, satu lagi contoh soal. Batang besi akan dibuat menjadi magnet dengan cara elektromagnet seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Di situ ada batang besi XY, kemudian dia dililiti kawat berarus listrik. Ingat posisinya, maka arus listriknya itu adalah keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Yang tanda garis panjang itu yang kutub positifnya ya.
tentukan kutub-kutub magnet yang terbentuk pada batang besi. Oke, kita tentukan dulu arah arus listriknya. Nah, kalau kita urutkan, nah dari perjalanan arus listrik itu ternyata pas bagian depannya batang XY itu arah arus listriknya adalah ke bawah. Maka posisi 4 jari tangan kita itu arahnya adalah mengarah ke bawah. Maka ibu jari kita berarti sekarang arahnya kemana? Ibu jari kita arahnya adalah ke kanan, yaitu ke bagian ujung Y. Maka ujung Y ini akan menjadi kutub utara. Karena ujung Y-nya menjadi kutub utara, berarti ujung X-nya yang akan menjadi kutub selatan. Oke, seperti itu ya. Mudah ya untuk menentukannya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat magnet, kita sekarang akan belajar bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Jadi, kemagnetan pada suatu bahan juga bisa kita hilangkan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara dipukul, kemudian dibakar atau dipanaskan, bisa dengan cara dijatuhkan dari ketinggian tertentu, atau bisa dengan dialiri arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Kalau membuat dari benda yang tidak magnet kita buat menjadi magnet dengan cara mengaliri arus DC. Tapi kalau menghilangkannya bisa dengan dialiri arus AC, ya, bolak-balik. Jadi dia akan mengacak-acak lagi susunan magnet elementer pada bahan magnet tersebut. Ya, berikutnya medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Medan magnet digambarkan sebagai garis-garis gaya magnet, di mana arah medan magnet itu adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Coba anak-anak diperhatikan di situ, jadi gambar arah garis gaya magnetnya. Kalau ada kutub utara dia arahnya keluar, kalau ada kutub selatan dia arahnya masuk. Dilihat, diperhatikan benar-benar tanda panahnya ya. Nah, oke, berikutnya contoh soal. Perhatikan gambar berikut, di situ ada 4 gambar. Nah, gambar garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, nomor berapa yuk kira-kira? Ya, coba diperhatikan baik-baik. Untuk gambar nomor 1, di situ ada kutub utara dengan kutub utara yang saling berdekatan ya. Kemudian kalau kita perhatikan, arah tanda panahnya kemana itu? Nah, dia ternyata keluar dari kutub utara untuk magnet yang sebelah kiri dan masuk ke kutub utara untuk magnet yang sebelah kanan. Benar atau salah? Iya, salah ya. Harusnya kalau ada kutub utara dia arahnya keluar, baik magnet yang bagian kiri maupun bagian kanan, semua harus arahnya keluar. Kemudian untuk gambar nomor 2, ada kutub selatan yang bagian kiri dan kutub utara bagian kanan. Di situ tanda panahnya adalah keluar dari kutub selatan masuk ke kutub utara, jelas salah, terbalik ya. Kemudian untuk gambar nomor 3, ada 2 kutub utara, bagian kiri dan bagian kanan. Ya, kedua-duanya arahnya adalah keluar dari kutub utara. Bagaimana? Benar ya? Iya, benar. Kalau yang nomor 4? Yang nomor 4 dari arah kutub selatan dia yang bagian kiri arahnya keluar, yang bagian kanan arahnya juga keluar. Oke, jelas salah ya. Kalau ada kutub selatan harusnya arahnya masuk. Jadi jawabannya yang benar adalah ya garis gaya magnet yang karena berarah keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, berarti gambar yang benar ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Oke. Ya. Sesaat lagi kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi. Seperti apa teori kemagnetan bumi? Akan kita bahas setelah jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada Kelas di ATV. Masih bersama Bu Tita di sini dalam acara Ada Kelas di ATV. Baik, anak-anak, kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang teori kemagnetan bumi. Ya, silakan diperhatikan pada tayangan berikut ini. Jadi bumi kita itu mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau pada gambar, ya, pada gambar tersebut bahwa kutub utara itu posisinya ada di atas dan kutub selatannya ada di bawah. Nah, kalau kita punya kompas, nah di kompas itu kan ada magnet jarumnya ya. Maka magnet jarum pada kompas itu pasti akan menunjuk ke arah utara dan selatan.
Nah, bagaimana bisa magnet atau magnet jarum pada kompas itu bisa menuju arah utara selatan? Pasti kalau kutub utaranya akan menuju ke arah utara dan kutub selatannya akan menuju ke kutub selatan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya bumi kita ini adalah sebuah magnet. Jadi di dalam bumi itu ada magnet. Nah, karena tadi kita sudah belajar bahwa untuk magnet yang kutub-kutubnya senama, dia akan tolak-menolak, dan kutub-kutub yang tidak senama, dia akan tarik-menarik. Maka karena kutub utara magnet jarum pada kompas itu selalu menuju ke arah utara, itu artinya bahwa di bagian utara bumi kita itu terdapat kutub selatan magnet. Ya. Dan sedangkan untuk kutub selatan dari magnet jarum yang ada di kompas itu kan selalu menunjuk ke arah selatan. Itu artinya bahwa di bagian selatan dari bumi kita itu terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi ingat anak-anak, magnet bumi itu kutub-kutubnya posisinya adalah berlawanan dengan arah kutub bumi. Ya, jadi kutub magnet bumi itulah yang akan mengakibatkan jarum kompas berarah ke utara dan selatan, di mana di utara terdapat kutub selatan magnet bumi dan di selatan terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi jangan sampai keliru ya. Oke. Ya. Berikutnya kalau kita amati, kalau kita menggunakan kompas itu jarum kompas itu menunjukkan arah utara dan selatannya tidak tepat atau tidak persis di arah utara dan selatan, tapi dia agak melenceng. Nah, kenapa melenceng? Nah, karena letak kutub magnet bumi itu sebenarnya tidak berimpit dengan kutub bumi, sehingga mengakibatkan penunjukan arah jarum kompas tidak tepat menuju kutub-kutub bumi. Nah, besarnya penyimpangan inilah yang nantinya kita sebut sebagai sudut deklinasi. Yaitu sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Kemudian kalau kita punya magnet jarum misalkan ya, kita letakkan di atas bidang datar, ternyata magnet itu juga menunjukkan penyimpangan terhadap arah mendatar atau arah horizontal. Ya, kalau kita punya magnet jarum, kita letakkan di atas lantai yang datar, maka dengan sendirinya magnet itu akan miring. Ya, akan miring, tidak datar lagi, tidak sejajar, ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itulah yang kita sebut sebagai sudut inklinasi. Jadi sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap garis horizontal. Jadi itu ya, ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Kalau deklinasi, penyimpangan magnet terhadap arah kutub utara dan selatan, sedangkan kalau inklinasi itu penyimpangan magnet terhadap arah horizontal atau garis horizontalnya. Oke. Berikutnya adalah medan magnet bumi. Ya, tadi kita sudah bahas bahwasannya bumi kita itu adalah sebuah magnet. Ya, bumi kita adalah sebuah magnet. Sama kan kita tahu bahwa magnet itu punya kutub-kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana di sekitar magnet itu terdapat medan magnet. Maka sama berlaku juga pada bumi kita, karena bumi kita ini adalah sebuah magnet, maka juga ada medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi didefinisikan sebagai daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Dan tadi kita juga sudah belajar bahwa arah medan magnet itu adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Maka begitu juga dengan arah medan magnet bumi, sama, yaitu keluar dari kutub utara magnet bumi dan masuk ke kutub selatan magnet bumi. Ingat, kutub utara magnet bumi tadi posisinya adalah di kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi posisinya ada di kutub utara bumi. Sehingga kalau kita gambarkan bisa kita katakan juga bahwa arah medan magnet bumi kita itu adalah keluar dari kutub selatan masuk ke kutub utara. Nah, kemudian mungkin anak-anak berpikir dari mana sih kok bisa muncul medan magnet bumi? Nah, oke, di materi IPA kelas 7, anak-anak sudah pernah belajar tentang susunan bumi kita ya. Jadi bumi kita ini kan berlapis-lapis, mulai dari lapisan yang terluar yang kita sebut sebagai kerak bumi. Nah, itu tempatnya kerak benua dan kerak samudra. Kemudian di lapisan bagian dalamnya kerak bumi itu ada mantel bumi, dan yang paling dalam, lapisan bumi kita yang paling dalam itu adalah inti bumi. Di mana inti bumi sendiri ada dua bagian, yaitu inti luar yang berupa cairan dan inti dalam yang berupa padatan. Nah, cairan pada inti luar bumi itulah dia selalu mengalir. Nah, jadi aliran dari
logam cair yang ada di inti luar bumi itulah yang menimbulkan adanya medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi timbul karena aliran logam cair pada inti luar bumi. Nah, medan magnet bumi ini juga sangat bermanfaat bagi kita, di mana medan magnet bumi ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi tertarik menuju kutub-kutub magnet bumi, sehingga terbentuklah aurora. Oke, aurora. Anak-anak tentunya sudah sering mendengar istilah aurora. Apa sih aurora itu? Nah, aurora itu adalah cahaya hijau kebiru-biruan yang biasanya nampak muncul di langit kutub utara maupun kutub selatan bumi kita. Nah, sebenarnya aurora itu munculnya dari mana? Nah, aurora itu sebenarnya berasal dari medan magnet matahari. Jadi kita tahu anak-anak bahwa matahari itu sama halnya dengan bumi kita, susunannya dia berlapis-lapis. Di bagian dalam atau inti matahari juga terdapat lapisan yang berupa cairan. Nah, cairan yang dari lapisan dalam matahari itulah yang nantinya akan memunculkan yang namanya medan magnet matahari. Nah, medan magnet matahari ini karena besar, jadi kadang dia juga bisa lepas. Bisa lepas keluar dari matahari dengan membawa gas yang bermuatan listrik. Nah, karena besarnya medan magnet matahari ini dia bisa sehingga medan magnet matahari ini bisa lepas dari matahari yang kita kenal sebagai badai matahari. Badai matahari ini bisa lepas dari matahari dan dia ke angkasa luar dan bisa juga sampai ke bumi kita. Namun bumi kita itu punya lapisan medan magnet. Nah, lapisan medan magnet itulah yang nantinya akan menjadi tameng bagi bumi kita, yang akan melindungi bumi kita dari yang namanya badai matahari. Sehingga badai matahari itu tidak akan sampai menyentuh di permukaan bumi, ya. Jadi ion-ion yang terbawa oleh badai matahari itu dia akan tertarik ke kutub-kutub bumi kita. Jadi dia tidak akan tersebar ke seluruh permukaan bumi. Nah, tertariknya ion-ion yang dibawa oleh badai matahari ke kutub-kutub bumi itulah yang akhirnya memunculkan cahaya hijau kebiru-biruan yang akhirnya kita kenal sebagai aurora. Oke, seperti itu. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya, aurora seperti itu. Nah, oke, berikutnya anak-anak kita akan bahas tentang induksi magnet. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang teori kemagnetan bumi, lalu induksi magnet itu seperti apa ya? Dan juga induksi elektromagnetik pastinya ya. Namun kita akan bahasnya setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada Kelas di ATV. Ya, masih bersama Bu Tita di sini dalam acara Ada Kelas di ATV. Baik, anak-anak, materinya tinggal induksi magnet dan induksi elektromagnetik ya. Oke, kita lanjutkan induksi magnet. Apa itu induksi magnet? Ya, induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik. Nah, seperti apa proses terjadinya? Jadi pada zaman dahulu, ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted, dia melakukan sebuah percobaan, di mana di dalam percobaannya dia menggunakan baterai, kabel, saklar, lampu, dan jarum kompas atau magnet jarum. Nah, kemudian dia membuat rangkaian listrik di situ. Dia menghubungkan kabel itu dengan baterai, saklar, dan lampu. Ketika saklarnya diposisikan on, maka lampunya menyala dan kemudian dia meletakkan magnet jarum di dekat rangkaian listrik tersebut. Ternyata magnet jarumnya itu menyimpang. Nah, kenapa menyimpang? Kalau dia posisinya rangkaian listriknya itu tersambung ya, berarti di situ kan ada arus listrik. Nah, ketika ada arus listrik ternyata kok magnetnya itu menyimpang. Berarti artinya apa? Artinya di situ ada medan magnet. Jadi dia menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu timbul medan magnet. Nah, medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik itulah yang akhirnya kita sebut sebagai induksi magnet.
Oke, berikutnya, arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu kita bisa tentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di mana kaidah tangan kanannya kebalikan dari elektromagnetik tadi ya. Jadi di sini ibu jarinya menunjukkan arah arus listrik dan putaran 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Nah, jadi ini putaran keempat jari kita ini menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari kita menunjukkan arah arus listrik. Jadi kalau misalkan ada kawat berarus listrik di mana arah arus listriknya ke atas, nah maka posisi ibu jari kita arahnya adalah ke atas dan putaran keempat jari kita pastinya akan berlawanan arah jarum jam ya, di situ menunjukkan arah medan magnetnya. Dan kalau arah arus listriknya ke bawah, berarti ibu jari kita diposisikan berarah ke bawah. Maka putaran keempat jari kita yang lainnya, dia arahnya searah jarum jam itu menunjukkan arah dari medan magnet itu sendiri. Oke, berikutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada pengantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi, kalau ada pengantar berarus listrik kemudian pengantar itu berada di dalam medan magnet, maka pada pengantar tersebut akan muncul gaya yang disebut sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini sendiri dirumuskan sebagai F sama dengan BIL. B kali I kali L, di mana F-nya menyatakan gaya Lorentz dalam satuan Newton, B menyatakan medan magnet dalam satuan Tesla, kemudian I menyatakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan L menyatakan panjang kawat dalam satuan meter. Kemudian karena kita juga tahu bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor berarti ada arahnya. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz ini juga menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Ya, kaidah tangan kanannya adalah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah atau telapak tangan. Jadi nanti di sini ada dua cara ya menggunakan kaidah tangan kanannya, bisa dengan cara seperti ini. Jadi posisi ketiga jari kita saling membentuk sudut 90 derajat. Ibu jari adalah arus listrik, kemudian jari telunjuknya adalah arah medan magnet, dan jari tengahnya adalah arah gaya Lorentz. Atau menggunakan langsung saja keempat jari kita dirapatkan. Jadi tetap ibu jarinya menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan, arah dorongan dari telapak tangan itu menunjukkan arahnya gaya Lorentz. Seperti itu. Oke, faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz ada 3, yaitu besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar, kemudian besar medan magnet di mana kawat itu berada, dan yang ketiga adalah panjang kawat penghantar dalam medan magnet. Jadi seperti rumusnya tadi ya, bahwa gaya Lorentz itu adalah B kali I kali L, sehingga yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz ya B, I, dan L-nya itu sendiri ya, medan magnet, arus listrik, dan panjang kawatnya. Contoh soal. Ya, sebuah kawat tembaga yang panjangnya adalah 40 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere ke arah sumbu X positif. Jika kawat tersebut berada dalam medan magnet 20 Tesla yang arahnya ke sumbu Y positif, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Nah, untuk arah atau sumbu-sumbunya digambarkan seperti tersebut. Jadi X positif arahnya ke kanan, Y positif arahnya ke belakang, dan Z positifnya arahnya ke atas. Oke anak-anak, seperti biasa saya ingatkan jika ada soal cerita yang membutuhkan perhitungan, biasakan untuk menulis apa yang diketahui, ditanya lalu dijawab. Oke, dari soal tersebut berarti yang diketahui adalah panjang kawat L, berarti 40 cm kita jadikan dalam satuan SI, yaitu satuan meter, berarti sama dengan 0,4 meter. Kemudian arus listrik berarti I sama dengan 5 ampere, tadi arahnya ke X positif. Kemudian medan magnet berarti B sama dengan 20 Tesla dan arahnya ke Y positif. Yang ditanya adalah gaya Lorentz, berarti F. Maka kita langsung jawab bahwa F sama dengan B kali I kali L. Maka F sama dengan 20 kali 5 kali 0,4, berarti F sama dengan 40 Newton. Kemudian arahnya kemana? Nah, arahnya ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, tinggal kita arahkan jari-jari pada tangan kanan kita sesuai dengan aturannya tadi, nah, dan disesuaikan dengan soalnya. Jadi ibu jari kita, arah arus, arahnya adalah ke X positif, berarti ke kanan. Kemudian jari telunjuk, berarti arahnya medan magnet, itu berarah ke Y positif, berarti ke belakang. Kemudian arah jari tengah yaitu F ke atas berarti atau ke sumbu Z positif. Oke. Yang terakhir adalah induksi elektromagnetik. Apa itu? Ya.
Induksi elektromagnetik itu adalah kebalikan dari elektromagnet. Kalau tadi elektromagnet dari listrik bisa menjadi magnet, kalau induksi elektromagnetik dari magnet akan muncul listrik. Nah, jadi penjelasannya, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Jadi Michael Faraday melakukan sebuah percobaan menggunakan kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer dan magnet batang. Ketika magnet batang ini digerakkan keluar masuk kumparan, ternyata jarum galvanometernya menyimpang. Kalau jarum galvanometer menyimpang, berarti di situ muncul arus listrik. Jadi perubahan medan magnet itu menimbulkan arus listrik. Nah, jadi pergerakan magnet keluar masuk kumparan, ada pergerakan berarti ada perubahan garis gaya magnet yang menembus kumparan. Perubahan dari sedikit menjadi banyak ataupun dari banyak menjadi sedikit. Nah, dari situ maka akan muncul beda potensial yang kita sebut sebagai GGL induksi. Nah, GGL adalah singkatan dari gaya gerak listrik. Nah, karena ada beda potensial maka akan muncul arus listrik dan arusnya itu kita sebut sebagai arus listrik induksi. Oke. Cara memunculkan arus listrik induksi ada 3 cara, yaitu dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, menggerakkan kumparan keluar masuk magnet, atau menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya arus listrik induksi juga ada 3, yaitu jumlah lilitan pada kumparan, kemudian kecepatan gerak magnet atau kumparannya, dan yang terakhir adalah kekuatan magnet. Oke, anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang teori kemagnetan dasar ya. Sudah banyak hal yang kita pelajari hari ini, mulai dari konsep gaya magnet, kemudian teori kemagnetan bumi, induksi magnet, dan yang terakhir tadi adalah induksi elektromagnetik. Dan tidak terasa ternyata sudah 60 menit kebersamaan kita di sini. Tidak terasa ya, ternyata 1 jam itu cepat sekali ya. Kita belajar IPA bersama Bu Tita di sini dengan materi magnet, oke? Karena waktunya sudah 60 menit berarti waktunya Bu Tita pamit. Nah, sebelum Bu Tita pamit, Bu Tita selalu pesan, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan pastinya semangat untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.